Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa? Pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yaitu adalah Kominfo. PD Perjuangan sendiri pernah mengalami hal yang pahit ketika ada kader kami menyalahgunakan kewenangannya dan kemudian partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat, bangsa dan negara. Jadi berbagai isu tersebut sama sekali tidak benar. Partai tidak pernah merancang suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Iya, kalau Hasto atau PDIP yang klarifikasi, ya orang anggap oke, itu klarifikasi untuk menghilangkan isu. Tetapi selama penelitian belum selesai, isu itu tetap ditampung oleh publik di dalam kecurigaan kan. Kan publik kita kalau soal politik itu pasti kecurigaannya tinggi sekali itu. Dan algoritma kasus-kasus itu menunjukkan bahwa yang tadinya dicurigai begitu dibantah makin ketahuan bahwa sebetulnya lebih dari itu sebetulnya kasusnya. Jadi kita pegang aja keterangan dari Mahfud MD yang menganggap bahwa memang ada aliran dana ke situ. Jadi kalau Mahfud bilang bahwa itu ternyata nggak ada, itu artinya Mahfud justru yang mulai memprovokasi sehingga orang membuat inisial-inisial yang disebutkan tadi atau panah-panah ke arah PDIP kan. Jadi korupsi selalu disembunyikan di dalam peristiwa politik. Nah sekarang kita dengar keterangan dari Hasto, ya keterangan itu pasti keterangan yang apologetis kan. Nggak mungkin Hasto bilang iya kami terlibat, ya pasti dia bilang kami tidak terlibat. Jadi defensif itu, sikap defensif itu menunjukkan ada hal yang belum clear. Jadi lebih sopan sebetulnya kalau Hasto bilang iya daripada saya dituduh nyebar hoax dan hoax yang sama juga akan berlanjut, lebih baik kami serahkan itu proses itu ke aparat hukum tuh. Itu lebih masuk akal. Kalau Hasto yang bereaksi ya tentu dalam bentuk membela. Dan kita tahu bahwa cara membela itu pasti dimaksudkan untuk menghilangkan lebih awal tuduhan itu atau memberi sinyal bahwa kalau kami dituduh kami akan beraksi secara politik. Kira-kira itu kan. Tentu beberapa jaksa yang mungkin terafiliasi dalam proses rekrutmen akan merasa oke, ini ada sinyal bahwa jangan dikaitkan dengan PDI. Kalau begitu partai lain boleh lakukan hal yang sama dong. Jadi akhirnya ini cuma soal Nasdem. Nah itu rumitnya di situ. Kita sukar untuk percaya bahwa korupsi itu hanya menyangkut 1-2 orang. Korupsi itu disebut berjamaah, artinya ada jaringan. Nah jaringan itulah yang sebetulnya harus dibuka tuh, dan membuka itu udah pelan-pelan aja. Jadi kita terima aja keterangan Hasto sebagai keterangan awal. Mahfud MD lapor Presiden terkait dugaan aliran dana korupsi BTS Kominfo ke 3 parpol. Apakah juga nama Hasto hingga suami Puan? Dilansir dari Jakarta, sumbawanews.com. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, sekaligus PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengaku telah mendapatkan informasi ke mana dana korupsi BTS yang menjerat Johnny G. Plate itu mengalir. Termasuk informasi soal adanya aliran dana ke 3 partai politik besar. Saat mendapat informasi itu, ia sudah melapor ke Presiden dan tidak akan masuk ke urusan politik. Hal itu ia sampaikan usai melantik pejabat eselon 1 Kominfo di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jakarta 23 Mei 2023. Mahfud mengatakan bahwa pendalaman atau penyediaan kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G itu berada dalam koordinator aparat penegak hukum atau APH. Ia mempersilakan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mendalami dugaan itu. Teka-teki tentang nama partai dan orang yang dilaporkan Mahfud MD kepada Jokowi masih menjadi misteri. Namun dalam pemberitaan sebelumnya, sumbawanews.com memberitakan nama-nama penting di negeri ini yang viral melalui jaringan WhatsApp terkait indikasi keterlibatan mereka dalam korupsi BTS ini. Dalam narasi WhatsApp yang diperoleh sumbawanews.com yang belum terkonfirmasi dari beberapa WAG tergambar sebuah grafis dengan judul para capres di pusaran korupsi 8,3 triliun rupiah BTS 3T Bakti. Di dalam grafis tersebut tergambar 3 capres berwarna hitam dan 3 parpol berwarna merah yang diduga terlibat dalam korupsi BTS ini.
Di bawah gambar 3 parpol terdapat 3 nama dengan inisial JGP untuk parpol 1, HPS untuk parpol 2, dan TRG untuk parpol 3. Viralnya skema grafis dan narasi yang menguraikan indikasi nama-nama pejabat dan petinggi partai di balik korupsi BTS 4G Kominfo, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil nama-nama yang sekarang beredar lewat jaringan WhatsApp. Dijelaskan Kejaksaan Agung harus memanggil dan memeriksa semuanya. Dan jika terbukti harus ditersangka dan ditahan sebagaimana Joni G. Plate, Sekjen Nasdem, ujar Muslim. Ditegaskan jika Kejaksaan Agung tidak ingin dicap dalam kasus ini bersifat politis, maka nama-nama yang beredar tersebut segera dipanggil. Kejaksaan Agung diharap dapat menyikat habis KKN yang berada di lingkungan istana. Jadi semua nama KKN istana harus disikat habis. Kalau memang mau berantas korupsi dan tegakkan hukum, jika tidak Kejaksaan Agung bebaskan Joni G. Plate. Karena kasus ini murni perseteruan politik dan Kejaksaan Agung terseret ikut-ikutan hancurkan lawan politik istana. Pungkas Muslim.